Pastinya suasana dari tempat penampungan tersebut akan berubah 180 derajat. Dan seperti kebanyakan dari yang kita ketahui, sebuah tempat yang sudah tua atau yang telah ditinggalkan puluhan tahun dan tidak terawat menimbulkan kesan seram. Sebagai salah satu fungsinya, keberadaan tempat penampungan tentunya berkaitan dengan sebuah tempat yang dipergunakan untuk menampung sesuatu hal, bisa menampung barang, atau bahkan kumpulan manusia sekalipun. Dan ketika berbicara mengenai tempat penampungan, rupanya di Indonesia banyak memiliki tempat penampungan yang diperuntukkan untuk berbagai macam fungsi. Tidak hanya untuk menampung barang, tapi juga untuk manusia. Namun, bila tempat penampungan tersebut dalam keadaan sudah lama ditinggalkan atau dengan kata lain terbengkalai. Pastinya suasana dari tempat penampungan tersebut akan berubah 180 derajat. Dan seperti kebanyakan dari yang kita ketahui, sebuah tempat yang sudah tua atau yang telah ditinggalkan puluhan tahun dan tidak terawat menimbulkan kesan seram. Hingga konon katanya beberapa di antaranya menimbulkan mitos-mitos atau kisah-kisah mistis yang beredar di masyarakat. Untuk itulah konon katanya episode kali ini akan mengupas tuntas mengenai segala misteri yang berhubungan dengan tempat penampungan yang ada di Indonesia. Seperti salah satunya kuburan mobil kecelakaan di Tangerang dan panti lepra di Bali. Tempat penampungan mobil kecelakaan Tangerang. Seiring dengan perkembangan zaman, kondisi suatu kota semakin padat dan penuh dengan manusia. Beberapa waktu terakhir ini, tersebar foto kondisi langit suatu kota yang tidak lagi biru, tetapi penuh dengan polusi asap. Ya, selain gedung tinggi pencakar langit yang terus dibangun, manusia yang datang dari berbagai daerah untuk mengadu nasib, kota metropolitan tentunya juga sesak dengan berbagai kendaraan. Di satu sisi semakin sesaknya kendaraan yang memadati jalan, di sisi lain ada banyak kendaraan bekas yang mogok, rusak, serta sengaja ditinggalkan oleh pemiliknya. Lantaran sudah tak layak jalan lagi. Dengan adanya hal itu, pemerintah menginisiasi adanya sebuah kuburan di mana konon katanya digunakan sebagai tempat penampungan untuk kendaraan-kendaraan bekas tersebut. Namun, meski terbilang sebagai kuburan untuk barang bekas seperti kendaraan, namun cerita hingga mitos keangkeran rupanya juga menyeruak di dalamnya. Seperti sebuah lahan yang digunakan sebagai tempat penyimpanan mobil bekas kecelakaan di kawasan Tangerang, di mana konon katanya menghadirkan beragam cerita mistis. Kisah tragis yang dibawa mobil-mobil bekas kecelakaan seolah menambah kesan magis. Dari cerita sebuah mobil yang konon menyala sendiri, hingga beragam kehadiran sosok astral di gedung terbengkalai di belakangnya. Memasuki sebuah lahan yang digunakan sebagai tempat menyimpan mobil bekas kecelakaan di Tangerang, hadir kisah pilu sekaligus kesan horor yang membuat kita bergidik. Selain kisah tragis di balik mobil-mobil dengan kondisi rusak parah tersebut, ada pula beragam kejadian aneh yang dirasakan warga sekitar. Salah satunya pemirsa adalah tentang sebuah mobil yang baru beberapa hari lalu mengalami kecelakaan. Konon katanya dari penuturan seorang warga, mobil yang baru 3 hari berada di tempat penyimpanan mobil bekas kecelakaan itu tiba-tiba menyala sendiri secara misterius saat malam hari. Kesan horor juga dirasakan sejumlah warga lainnya tentang kehadiran energi astral dari lokasi tersebut.
penampungan penderita lepra di Bali. Selain tempat penampungan kendaraan bekas kecelakaan yang menuai misteri, bangunan bernama Panti Ex Leproseri Yeputek yang berlokasi di Banjarbonian, Desa Antap, Salamadeg, Tabanan, Bali, konon katanya juga kosong terbengkalai hingga kondisinya pemirsa kini semakin hancur. Pada awal tahun 1970-an, Pemprov Bali konon katanya mendirikan rumah penampungan pasien lepra di Banjarbonian, Desa Antap, Kecamatan Salamadeg, Tabanan, Bali ini. Jumlah penderita lepra yang ditampung saat itu konon berkisar mencapai puluhan pemirsa. Panti khusus buat penderita lepra ini sudah lama tak terurus. Dalam sejarahnya, konon katanya dulu rumah penampungan lepra itu banyak dihuni oleh penderita lepra. Ada yang jarinya putus, ada pula yang kakinya hilang karena digerogoti penyakit menular itu. Dan lantaran kondisi panti yang kini sudah terbengkalai dan berlokasi di tempat yang sepi dan jauh dari permukiman warga, membuat lokasi ini terkesan angker pemirsa. Meski terbilang terbengkalai, namun konon katanya tempat tersebut masih ditinggali oleh satu penghuni perempuan berusia 80 tahun, di mana penghuni tersebut diketahui sudah sembuh dari penyakit lepra. Meski satu kakinya buntung akibat digerogoti oleh penyakit lepra. Meski nenek ini sudah sembuh dari penyakitnya, dirinya justru tidak mau pindah dari rumah penampungan itu demi bisa menjalani masa tuanya. Meski begitu pemirsa, hingga kini masih ada petugas dari Dinas Sosial yang membawa makanan untuk penghuni dari panti tersebut. Demikian pula obat-obatan disuplai dari Puskesmas Salamadeg 1 di Desa Bajera. Setelah mengetahui beberapa tempat penampungan dengan kisah berbeda dari yang lain, masih adakah tempat penampungan lainnya yang memiliki cerita misteri dan akhirnya membuat kalangan masyarakat ingin mengetahui lebih dalam mengenai tempat tersebut? Saksikan ulasan selanjutnya hanya di Konon Katanya. Seperti yang kita ketahui, keberadaan Gedung Penampungan Tenaga Kerja Indonesia tentunya berkaitan dengan sebuah tempat yang dipergunakan untuk menampung para tenaga kerja Indonesia, di mana para TKI sebelum berangkat ke luar negeri tersebut konon katanya akan diberikan bimbingan atau pelatihan yang salah satunya adalah pelatihan uji kompetensi.